Al-Quran solusi syumul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله. Ulama Islam wal Fuqaha wal Qurama yang kami muliakan, seluruh ibu-ibu pengajian dari berbagai macam komunitas. Aku rapal suka-suka sing Sakinah, sing Okoh. Ya, banyak loh. Ya, Sakinah, Pengawas, Mawaddah Rahmah, Husnul Fatimah, Dengan cinta berbarokah. ya, pokoknya mak-mak itu pengajian luar biasa. Ini gak melebur suaraku ya, kebacut ya. Juga ketakmiran masjid di Ponorogo yang insya Allah saya kedua kali masuk masjid hari ini, dan kita bersyukur masih diberikan oleh Allah bisa beriktikaf di masjid ini. Masjid yang besar ini tampak sekali penuh dengan orang-orangnya. Masjid yang besar ini penuh dengan orang-orang. Iki wong sing sithik kok masjid sing cilik tak ada. Dan hari ini tertanggal 4 masuk 5 Jumadil Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 25 November 2025. Tanggal cantik Ustaz. Ya, 25 11 Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan kita doakan semua guru-guru kita diberikan oleh Allah kesabaran, kekuatan batin untuk terus mengawal generasi-generasi emas putra putri cucu kita semua menjadi guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang teladan, dan menjadi guru-guru yang mencetak generasi terbaik dan unggul pada zamannya. Ini yang betul qabul wal usul wa kulli ma'mul al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Hari ini tema kita adalah Al-Quran solusi syumul. Jadi tidak usah ditulis-tulis ya. Kalau ngaji jangan biasa tulis-tulis Bu. Al-Quran itu diturunkan, tidak ditulis, tapi dengan suara. Maka dengarkan saja. Di zaman Rasulullah kalau ada wahyu ditulis itu orang bodoh ya. Ketika Quran dulu ditulis itu pasti second class, orang-orang kelas kedua. Jenengan ini orang-orang pertama. Jadi tidak usah tulis-tulis. Engkau umpamanya gak ero lali yo gak apa-apa. Takonannya ya. Iya. Kanjeng Nabi ketika disuruh Iqra itu pakai apa Bu? Oh nggak bisa baca. Dia nggak bisa baca tulis. Dia nggak bawa kertas. Ya peteng nggak ada lampu ning gua. Ya di Jabal Nur itu ada gua Hira. Kemarin kami baru dari sana itu
Ya tidak ada apa-apa, cuma satu orang masuk. Terus ngapain? Ya Iqra ya Muhammad, tidak bisa. Karena Rasul menerima Qurannya pakai suara, bisaut dengan suara. So dengarkan saja. Kalau sampai tulis lari keliwat aku konjongnya. Tadi waktu keliwat dia mana? Terus tulisannya di sini kancane itu apa? Bocor. Kalau ini saya bukan tulis ini stylus ini. Ya, jangan biasakan kalau ngaji Quran tulis ya. Halo, semburi-buri baru semburi-buri bocor. Lepono kabeh saya. No, jangan bantah, jangan bantah. Wes rumah noy. Ya. Salamu dewe ngaji itu. Mungkin video surat yang ngaji ya. Tapi alhamdulillah menurut rumah noy. Sebab panca indera yang pertama kali aktif dan yang terakhir kali aktif adalah ya. Gue sampai tulis kocok-kocoknya silinder. Apa ini? Ya, terus rumah noy. Enak rumah noy loh. Gue pulau nggak ngedabus kecebret sampai rumah noy. Bu, sehat. Sehat, alhamdulillah sedikit meriah. Salah satu penyakit manusia itu kalau bersyukur pakai tapi. Alhamdulillah tapi ya Allah. Sehat-sehat tapi ya Allah. Hujan sambar, panas, adem panas, ya sambar menggerakis. Iya dong, adem sambar, panas, adem panas. Karena menggerakis. Jadi ketika panjenengan ngaji Al-Quran, khusus Quran ya, karena saya bilang saya Quran. Jadi kalau jenengan ngaji Quran gue, satu, di saat mau berangkat, Bismillah Gusti, kulo jenengan toto ngoten mawon. Ya, Bismillah Gusti, panjenengan toto urip kulo. Ya, guru kami itu pernah menyaksikan ini. Guru kami itu Mbak Yai Husain Ilyas di Mojokerto itu, nate sanjangnya itu. Ndungo iku aja. Pokoknya njaluk nang Gusti Allah uripmu ditoto kali Gusti. Ya, wis pokoke pemane wis samene iki, lungguh gak enak, selonjor gak enak, miring gak enak. Nang isor gak enak, nang gak enak. Lah ya diajak mangan ambil arek ya kayak tua-tuaan tok. Kayak pentol ya bal-balan. Kayak soto ya kolesterol. Benbengi ya simpastatin. Alubrino, silori, jamaku ini kabel, legrek kabel terus biar. Antara yang melebuk lawang bikin itu 5 menit, lunuk. Gue jalan saya. Tapi alhamdulillah, panjenengan bersyukur, hatinya masih ditundukkan dari Gusti Allah gelem mau ngaji. Ya. Kalau sing saking kriyan kok sinten kriyan. Kali kula ngobrol apa niku. Saking kriyan Pak nggih. Tapi kula mawon sepanjang itu dilewati. Jadi yang dari kriyan ada, yang paling jauh dari mana? Sing paling ada tekan di Jogja. Jogja mana nih? Jogja saja. Oh. Jogja saja. Panjenengan kalau urusan ganjaran, wah wis kurang. Ya, ganjaran jenengan ini loh. Mung dina Selasa itu wis kurang. Cukup deh modal mlebu swarga. Amin. Pertanyaan wis pantes burung. Ya. Pantes apa urung? Wis pantes burung. Betul. Mau masuk surga? Mau. Betul mau masuk surga? Kira-kira yang akan sampai jadikan tebusan ben pusat kok opone sampai amalan puasa terus diterima
Emang kan? Enggak roe kok. Diterima apa enggak? Nah, makanya saiki ngaji ku bali opo? Ya apa carane? Urip iki betul-betul mantep, ngibadah yo mantep, ngelakoni perintah Gusti Allah yo mantep, enggak asal pokoknya dan sholat, dan beres, dan mari, dan gobios, dan poso, dan mari, dan buka. Kita tidak terjebak pada ritual, tapi menjadi spiritual. Apa bedanya? Nek ritual, sholatnya, posone, ya ngajine. Nek spiritual, bekasnya, perubahan positifnya. Jenengan ngaji sudah berapa puluh tahun? Kecil 86. Oh, sudah 40-an tahun. Masa kumpul iki wong ket jaman sakmono. Tak kira kok saya urip kabeh. Oh iya. Di mana-mana ya? Iya, betul. Bu, yang lagi punya masalah kan? Apa aja? Ekonomi, keluarga, anak, mantu, butuh wayas, tonggone, ipare, mantunis, ada yang lagi punya masalah? Ya. Sudah. Terus? Ya apa masalahnya? Masih bisa ini? Beres apa gurung? Gurung? Belum ya? Kenapa tidak selesai? Masalah itu apa? Kecuali Inggris saja. Masalah itu apa? Jangan-jangan sampai ini tidak ngerti masalah itu apa terus tidak paham. Akhirnya juga mari-mari pasti tidak paham. Masalah itu apa? Bu, 330 mili. Halo. Wadah ini 330. Isinya kari separuh. Paham? Ini masalah. Wadah 330 isinya separuh. Separuhnya melok sopo iki? Kan. Wong aku yo durung ngombe kek mang iki. Mbok bandingi sopo iki? Nah, maksudnya itu masalah. Adanya kesenjangan antara teori dengan realita, antara pemahaman dengan apa yang terjadi. Itu masalah. Maka dibutuhkan solusi. Nah, semua masalah itu ada solusinya. Dan semua solusi itu ada di dalam Al-Quran. Semua masalah itu didatangkan oleh Allah untuk menguji kualitas kita. Apakah kita ini sudah sesuai dengan aturan main, atau jangan-jangan kita masih belum sesuai dengan aturan main. Paham? Lalu kemudian Allah berikan kita solusi di dalam Al-Quran. Apa saja solusinya? Tergantung masalah yang dengan hadapi. All of in the Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Masalahnya ngerti apa ora? Lah kuwi penting ngaji. Penting ngaji kuwi ngerti bahwa solusi hari ini masalah dengan anak, cek anak di dalam Al-Quran. Masalah dengan orang tua, cek orang tua. Masalah dengan tetangga, bagaimana bertetangga dalam Al-Quran. Dengan mantu, ipar, tetangga, kanan kiri, ya cek semua orang-orang yang ada di dalam Al-Quran. Masalah ekonomi, cek bagaimana Al-Quran menyebut ekonomi dan segala sesuatunya. Maka ibu-ibu, kita harus yakin tidak ada satu masalah yang tidak ada solusinya kecuali kita berhenti untuk mencari. So, yang pertama, pahami Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara gradual, secara bertahap. Tujuannya adalah satu. Ya, tadi ada kalimat di An-Anfal 29 apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Coba lihat ayatnya. Sudah?
In tattaqu, jika kalian bertakwa, ya jangan Allah niscaya dia akan Hur. memberikan Sebelum saya masuk ke materi ayatnya, jadi kan cek itu dibaca apa ya Allah. kemampuan membedakan antara In tattaqullaha yaj'al, lam bertemu lam, hukumnya apa? Itu long islet. Itu misalnya untuk mim. Halo, yang bisa jawab boleh ulang duluan. Lam bertemu lam, yaj'al lakum, apa hukumnya? Mim Ustaz, mim kan sama. Ya, Islet, utama silai. yaj'al itu lam bertemu. Jadi idgham mutamatsilan, bukan mislan. Kalau mislan khususnya Utama silai beda. beda. Mutamatsilan itu kalimatnya bainal fasaid, di antara dua huruf. Dan ini hukumnya idgham mutamatsilan shaghiran. Shaghiran karena huruf pertamanya sukun. Kalau dua-duanya berharokat, kabiran. Belum diajarkan kan? Masih. Ya teruslah belajar ya. Yang pernah puas dengan ilmu tajwid itu kayak fikih, urutannya lengkap. Yaitu Sibyan, Fathul Akbar, Jazariyah, Abdul Tilawah, Abdul Qori, Abdul terus. Jangan pernah. Dan jangan pakai tajwid praktis. Halo. Jangan biasakan ngaji tajwid pakai tajwid praktis. Itu bukan rujukan. Itu bukan kitab sanad. Itu cuma ringkasan. Saya jamin kalau sambil bisa tadi praktis mesti nggak paham basic dasarnya, nggak paham basic. Kalau ditakok, ya pokoknya itu kono, nggak itu sih angel. Iya, makanya suruh belajar. Paham? Coba tadi baca apa? Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim Kenapa dibaca dol? panjang. Boleh nggak pakai dol? Nggak pakai dol. Dolin Udungnya nih. harokatnya Boleh nggak? dol. Karena ada tasnya, lazim kilni mutlak ditekan. Tahu syaratnya amat lazim kilmi. Ada tasjid atau di bertemu tasjid. Nah. Syarat mat lazim kilmi harus nabur. Nun dakro nabur. Nanjak. Tidak nabur tidak sah. Mat lazim kilmi tidak nabur tidak sah. Dolim tidak sah, tidak sah fatihah. Fatihah tidak sah, tidak sah sholat. Halo. Serius nih. Kok nggak sah kalau sholat biasanya? Gimana sih? Sebentar. Halo. Mat lazim kilmi itu makrobi menghadapi ham, menghadapi huruf yang berkas. Syaratnya harus nabrun, harus nanjak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Linknya matahari sukun Ustaz. Nah, yaitu biar tidak bahas matahari sukun. Mat lazim kilmi itu harus nabur. Nek nabur tidak cukup, dolimmu tidak sah di Fatihah itu. Nek Fatihahmu tidak sah sholatmu karena dia rukun kauli. Mudah maksudnya. Itu pentingnya itu ngerangkai rono. Ini idealnya. Buat jenengan wis gak ideal, ora apa-apa. Ngilate ya wis untungnya ya wis brodol. Ya tak?
Iya, kakean rasa-rasan. Enggak sayang, aku nyontoh-nyontoh. Ya, apalagi kita sering ngelatuan. Ya. Jadi belajarlah untuk tidak puas dengan ilmu yang sudah kau pelajari. Karena bahwa sama di atas sama di atas langit maha. Jadi saya bersyukur bertemu dengan panjenengan, orang-orang yang semangat ngaji, tapi jangan pernah berhenti untuk menguji diri. Ya, jangan pernah berhenti untuk menguji diri. Seringkali kita tuh show up, kepingin ketok pada ilmu kurang sama ini. Betul maksudnya. So terus belajar, ya, agar kita tidak dipermalukan oleh ilmu kita sendiri. Tidak dipermalukan oleh ilmu kita. Itu yang paling baik. Makanya saya kalau ngaji Quran itu kadang-kadang apa ya, Quran ini mesti ngenyek, mesti apa ya, mesti menyinggung saya. Jadi kadang ngerasa-rasa tak jelas namanya aku bahas ini aku mana. Jadi aku nek baca Quran ini tersinggungan saya itu. Karena apa? Sing jelas Quran ku kena kabeh dengan aku. Ya tersinggung. Kenapa? Imbas wong fasik aku. Bahas wong munafik aku mana. Ya, lagi berarti. Iya, saya tidak menasihati jenengan ini saya pribadi. Ketika kita tahu ila sholati qaum kusari, ciri orang munafik itu kalau sholat malas-malasan. Aku, gimana? Nah, bukan jenengan sama saya kan sama berdua. Jadi sama. Ya, kita itu seringkali ya kalau ngaji Quran itu seolah-olah objeknya orang lain. Hati-hati. Objek Quran itu ya Allah itu bukan orang lain. Quran diturunkan ke Nabi Muhammad, ya super subjeknya ya Nabi Muhammad. Bah, makanya kalau sekarang kita bicara solusi Al-Quran, satu langkah pertama, jadikan objek Al-Quran itu adalah kita, aku, oke? Aku. Tentang apa nih? Orang-orang beriman, alhamdulillah aku beriman. Tentang orang kufur, aku. Tentang wala tajassasu, jangan pernah mencari keburukan orang, aku. Wala yaskhar qaumun min qaumin, jangan merendahkan dan mencaci maki orang lain, aku. Tutup aja. Tutup aja. Padahal jadi bisa aja ditutup. Bersyukurlah dikandani kurang dan salahmu. Sepedaan, jagangnya manjat. Bu, jagangnya nyapa. Ada yang marah-marah. Padahal kalau dia itu tidak dikandani, mutar no aspal. Bersyukurlah jika ada orang yang menunjukkan kekurangan dan kesalahan kita. Berarti Allah masih sayang sama kita. Anak cilik dengan geni, ayo terus. Kan maksudnya leren. Iya kan? Paham maksudnya? Jadi guru pertama kita itu Al-Quran, karena dialah yang menunjukkan semua kebiasaan Habib itu kebiasaan karakter pulau panjenengan di Al-Quran. Makanya setiap kali jenengan mempelajari Al-Quran, syarat utamanya adalah membuka hati. Buka hatinya, dibaca terus dibuka. Apa nih Quran kira-kira hari ini? Gitu. Hari ini kita baca Al-Anfal 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Oh, wahai orang-orang yang beriman, pakai isyarat. Jika kalian bertakwa kepada Allah, awas, jika kalian bertakwa kepada Allah akan jadikan furqan buat kalian. Intak takwa. Apa itu takwa? Duduk tahu. Takwa itu diri. Ya, takwa itu al-khawf minal jalil. Takwa itu rasa takut kepada Allah. Jangan ditulis, mak ono sing ngene.
Udah dicontek. At-taqwa huwa, awas, al-khawf minal jalil, rasa takut kepada, halo, pengumuman, jangan takut sama Allah. Betul. Coba takut kepada Allah itu gimana mengaktualkannya? Sampai lewat dia wong, kira-kira ngide pengadoi lewat jalanan angker, akeh begal, lewat apa muter? Mergo takut. Saya kira wedi Gusti Allah. Ya. Takut kepada Allah itu mendekat. Halo, sudah sedekat apa dengan Allah? Kenal, Allah kenal. Jarang dibaca. Halo, kata kalimatnya amanu, kita belajar tauhid dulu. Sudah, kajian tauhidnya sudah. Tauhid itu apa? Ada berapa? Di mana Allah? Lihat isunya. Kenapa dia bergerak? Karena ada angin. Anginnya mana? Udara. Anginnya mana? Ada. Ada kelihatan. Anginnya ada. Udaranya nggak kelihatan. Berarti yang ada tidak harus tampak. Iya betul. 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 Percaya Allah ada. Ada. Percaya. Baik. Kalau dengan percaya bahwa Allah itu ada, mengapa kamu seringkali mengabaikan apa yang Allah larang? Baik itu ya. Balas lupa. Tidak Halo. dihiraukan. Dibilangin sholat sih. Emang Ojo ngerasani. Ojo bujukan lo. Udah iya kamu tanya itu. Halo. Setiap kali kita merasakan keberadaan Allah, Allah tuh akan anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'i. Kalau kita ketika mengaku beriman kepada Allah tapi hati tidak semakin tenang, itu indikator imanmu bujukan, bohong. Kau hanya bersembunyi di balik kata pembenaran iman, padahal kalimatnya pakai fi'il madhi, aman. Mereka telah beriman. Telah fi'il madhi, ya aktif, mazid dari tambahan aminah jadi aman. Maka orang yang beriman basicnya harus merasa aman dulu. Selama dirimu masih kemerungsung, takut, sedih, imanmu tidak bisa masuk. Oke, makanya faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Orang itu kalau sudah menyatakan ikut hidayah iman kepada Allah, tidak akan sesat, tidak akan sumpah, meresep, stres, kemerungsung. Siapa yang hari ini masih stres, kemerungsung, wakeh pikiran, gak mari-mari? Ayo. Ya kan? Cek imannya. Cek iman. Iman itu basicnya aman. Jadi orang yang beriman kepada Allah harus punya rasa aman dulu. Ya. Kalau sudah aman, dia percaya. Dia percayakan semua rasa aman hidupnya kepada, lahirlah takut kepada, rasa takut kepada Allah itu mendekat, bukan menjauh. Semakin dekat, ya inni qarib, semakin dekat. Dekatnya Allah itu bisa dirasa oleh kualitas iman. Sekarang saya kasih gambaran. Coba baca yang ada di HP saya. Nggak kelihatan. Opo. Kejauhan. Baik. Terlalu jauh. Saya masih kelihatan jelas. Segini saya jelas. Ya saya tahu ya. Saya
mesti cengkal. Ya itu nggak aman. Tambah domannya mulai blur. Karena apa? Karena jarak saya dengan objek ini tidak ideal. Paham? Ketika saya dekatkan, dekat, mendekat. nah inilah jarak ideal saya. Mendekat. Kita dengan Allah itu berbeda bu, kualitas spiritual. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang jauh. Maka kedekatan kita dengan Allah silakan diukur dengan jarak ideal Kita masing-masing. masing-masing. Paham? Karena itulah kunci frekuensi. Kita mau nyetel radio SS, suara Muslim. kalau belum 100 bu, itu saya ngeresek. Maka frekuensinya harus 100 langsung. Bersih, bening. Paham? Masih 99 atau 104 lewat. Paham? Maka kula panjenengan sedang belajar mengukur jarak ideal kedekatan spiritual kita dengan Allah. Jangan bicara takwa dulu sebelum jenengan mengenal kualitas kedekatan spiritual kita dengan Allah. Orang itu seringkali ngomong takwa gampang. Apa sih ngomong takwa. Iya toh. Tapi di saat kemudian kita membuktikan keseharian kita, banyak yang basicnya kehilangan takwa. Lampu merah 14. Iya toh. Sepedaan gak helman. Kok nyalano petugas? Mohon izin bu, mana helmnya? Oh aku ngaji. Apa hubunganmu helm ngaji? Kok petugasnya disalahno, diviral-viralkan? Paham? Setelah iman kula panjenengan menemukan titik ideal, barulah lahir takwa. Kalau sudah takwa dalam arti takut kepada Allah itu terjadi, Allah jaminkan 3 hal. 1, yaj'al lakum furqana, akan diberikan oleh Allah solusi setiap permasalahan hidup. Furqana dari kata faruq. Ya. Semua masalah bisa teridentifikasi. Apapun masalahnya bisa dilihat dan selalu ada penyelesaian. Apapun yang kita hadapi, solusi sudah disiapkan. Jadi nyuwun sewu, jangan pernah menyalahkan takdir bu. Tidak ada takdir buruk dalam hidup. Semua baik menurut Allah. Hari ini kita dikasih rezeki sak mene. Alhamdulillah. Mulai ngaji tiba, alhamdulillah. Tiba melundung, alhamdulillah. Wis dilundung cetak, alhamdulillah. Orang dengar ini nonton nih. Apa sih dengar nih? Paham? Oh ini ngaji yang aku bangker siap-siap kecewa. Ngaji coba peran. Ya. Ini kalau tak buka tafsirnya terlalu banyak tuh. Ada 300 kitab tafsir yang belum yang paling ya itu tadi solusi. Kan judul saya solusi. So, Furqan itu solusi, al-makhraj minal masalah, jalan keluar dari setiap masalah. Paham? Syaratnya imannya terfrekuensi dengan baik, lalu lahirlah rasa takut kepada Allah, barulah muncul Furqan. Okay, do you have problem? Any question? Understand? Under bisa stand, ada menurut. Artinya, jenengan kalau sudah memahami Furqan, berarti sudah melewati 2 fase, fase iman, ya, dan fase takwa. Itulah kunci semua segala sesuatu. Jadi tidak ada masalah yang tidak selesai, tidak ada kehidupan itu susah yang tidak selesai. Selalu inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Tidak ada yang tidak selesai. So, sekarang jenengan lagi menghadapi apa? Ekonomi. Sudah. Ya. Rezeki itu tidak akan salah orang, salah alamat. Jalani saja.
Masuk pensiunan musik di koma itu diterima, disyukuri. Sisi koma itu tak? Oh enggak, sisi koma sama ya. Ya alhamdulillah, cukup. Terus di Surabaya ya transport, di Jakarta ya transport, ada sini Semarang ya transport. Alhamdulillah. Masih sisi koma itu, sisi koma sama ya cukup. Itu sih gue pensiunan. Tidak juga, ya apa caranya ngirim enggak sampai sematan PKK kali caranya. Wah nyawa di Desember mulai ada bagian S1 ya. Tapi ingat, jangan pernah sambat urusan rezeki. Halo, yang punya masalah urusan uang, finansial, rezeki, jangan pernah sambat. Percuma. Wallahu yarzuqu man yasha'u wa yaqdir. Tidak akan ada yang salah alamat. Jadi kalau jenengan sedang diuji rezeki, cek kembali. Piye imanmu, piye sholatmu, piye sedekahmu, piye urusan hatimu, piye dulu sampai tonggomu. Menurut urusan rezeki. Masih ada yang sekarang sumpah dengan urusan duit? Nentok mau dirate. Jangan dibiasakan sambat urusan rezeki. Ojo hati marang Gusti Allah. Gusti Allah itu wala yaquduhu hifdzuhuma. Tidak pernah repot ngeramut langit dan bumi. Apa malah cuma ngeramut sampean. Ya Allah, gak dulu ya Allah. Halo. Dirimu nyekel duit, mereka nyekel duit ada hendi. Sehat ambil sakit ada hendi. Kesehatan ya toh? Ya. Apa kok terpaksa nggak enak sambat? Enggak bersyukur. Dari apa? Ujian itu ujian. Alasan Ujian. Ayo, mulailah hidup ya happinessful gitu loh. Satu, ya kalau mau happinessful, satu jangan ditulis. Don't hate anyone. Jangan pernah membenci siapapun. Dua, don't compare yourself to others. Jangan pernah kau bandingkan hidupmu dengan orang lain. Membanding-bandingkan. Oke? Karena yang nyanyi itu sudah jelas nasib besok sih. Banding ya. Separel itu. Kau dibanding-banding. Pan? Yang nomor tiga, don't worry about the past or the future. Nggak usah kau khawatir masa lalu dan masa depan. Nikmati saja. Oke? Nomor 4, don't expect what you give. Jangan pernah kau berharap sesuatu dari apa yang sudah kau berikan. Belajar ikhlas. Oke? Dan kalau ingin bahagia, ya, don't complain about your difficulties. Ojo sambat. Don't complain, jangan komplain. Alah jangan ditulis kok. Ya. Saya tak minta menghafal, rungokno wae. Kandhane kok cengkal. Rungokno wae. Oke? Satu apa? Furqan. Ya, Allah akan berikan furqan, Allah akan memberikan makhraj anil masalah. Jalan keluar dan solusi dari setiap masalah kalau kita memperbaiki dua, iman dan takwa. Oke, satu. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'at. Allah akan tutup semua keburukan kita. Yukaffir, ditutup. Cover itu tutup. Mengcover berarti ditutup. Orang kafir itu hatinya tertutup. Nah, kafir itu maknanya bagus bu, tidak medeni goya awal dia paham selama ini. Kafir itu bagus maknanya, menutup. Iya, iya. Makanya kalau ingin panjenengan semua ditutup kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dua, iman takwanya dikuati. Kita tuh seringkali membuka kekurangan kejahatan orang lain, lupa bahwa Allah menutupi kesalahannya awake dhewe. Halo, pengumuman berhenti untuk ngurusi kurangnya
berhenti ngurusi aib wong liya. Sebab aib awake dhewe iki luwih akeh. Sebelum sampai ngrasani wong pikir sih. Paham? Sebab awak dhewe iki luwih akeh tinimbang sing dirasani. Dirasani sapa? Kadang ustaze ya gak nanggung-nanggung. Ustaznya dirasani, sopo sih mami? Sowe, ya, berhentilah untuk menjustifikasi orang lain karena kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Paham? Berani kotor itu baik, tapi pura-pura baik itu kotor bu. Pura-pura baik. Paham? Pakai jari. Berani kotor itu bagus. Tapi kalau pura-pura baik itu kotor. Apa gunanya mata kita oleh Allah ditaruh di sini? Mata itu untuk melihat atau untuk mendengar? Mengapa kita begitu percaya kalau dengar dari orang lain padahal belum pernah melihat? Seringkali kita menghukum kesalahan orang lain, belum tahu orangnya, gak ngerti wongnya. Oh pancene lu. Emangnya kupingmu bisa melihat? Kenapa Allah menciptakan mulut kita di depan? Kok di belakang? Agar kau tidak ngomong di belakang. Senengane ngerasani kuwi. Allah menciptakan mulut kita di depan. Ngomong. Jalur. Lekon nyanyi lancar. Ya, kata kopi, tak lakonnya kan. Jadi kita tuh lupa Allah menjadikan mulut kita di depan. Bentar ngomong dong buri. Itu kelakuan. Ingat, simpan baik-baik sombongmu ya. Karena di atas langit masih ada langit. Sudahlah. Selagi kita manusia, jangan tunduk sama perintah orang lain. Udah. Apa? Jangan sombong. Iya. Nah, Allah menghapus, menutup kesalahan kita karena Allah ingin kita tuh baik-baik saja. Bayangno nek awak dhewe ditunjukkan kesalahannya oleh Allah. Mari ngrasani jadi tes, mari ndelok mripate juling, mari ngaploki eplek. Bayangkan kalau semua dosa kita ditunjukkan oleh Allah, kan sing mentolo. Ya, kalau sing ayu, kalau sing ganteng. Apa-apa awak dhewe pancet ayu, pancet ganteng, nalikane ngrasani wong. Karena awak menurut Gusti Allah satir dulu, nutupi dosa awak dhewe. Ngono kok cek lho nek ngrasani wong dhewe. Halo. Kapan sadar lo? Halo. Leren, wes ah. Lho, sing lewat Ustaz dirasani wayang Ustaz. Aku nek ngomong sering-sering ngomong baik kok. Lho, kelambine punya. Alah. Cicilan bulan. Pasti lo Dior, lo Vuitton, lo nyicil. Nah aku kan belanja dengan Elizabeth untuk dirimu. Halo, Bu. Allah akan menutup kesalahan kita kalau kita selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa. Wong pun dari iman takwa orang ngurusi wong liya. Ingat, kalau jenengan dibenci biasa-biasa saja. Ingat, tidak semua kebencian itu berangkat dari kesalahan, Bu. Kadang-kadang dirimu terlalu bercahaya bagi mereka yang hatinya gelap. akhirnya benci, iri. Jadi sudahlah IGB saja. Tapi ya buktikan kualitasmu, jangan sampai dirasanya mau ke pantes. Ingat, jangan hasut, ojo gelek ngerasani nilone wong, karena Gusti Allah harus nutup kesalahan awak dhewe, ya berarti kita harus selalu menutupi aib saudara kita. Ingat, kalau orang mau bahagia, dia harus berani meninggalkan hasut.
Laka nisfu min mirathil sa'adah illam tahsad ahadan. Kau akan mendapatkan separuh kebahagiaan di saat kau tidak iri kepada orang lain, tidak hasud kepada orang lain. Separuh, kalau kita tidak hasud, kebahagiaan sudah kita miliki separuh. Walakat tamam, dan kalau ingin utuh bahagiamu, maka doakanlah in kunta tawaddu khaira li ghairika. Maka doakanlah kebaikan pada orang-orang yang menjelekkan dirimu. Sempurnalah kebahagiaannya. Sudah mendoakan orang yang jelek sama kita? Didoakan apa? Mate kon yo. Doakan baik, Bu. Rasulullah itu berulang-ulang mendoakan musuh-musuhnya. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu ya Allah. Rasul itu selalu mendoakan musuh-musuhnya. Oh kita itu hampir mundur kadang-kadang di mana ya Allah. Lah wong orang Cek mata. wong orang Bu, sikilane sampe wong orang. Kan Andani uripmu gak bisa bahagia karena masih sering tertawa di atas. Bu, innamal mar'u hadithun ba'da. Ingat, kita semua akan menjadi cerita setelah kita tidak ada. Fakun hadisan hasanan liman wa'ala. Jadilah cerita yang baik bagi orang yang akan mengingat kelak. Halo, paham? Awak ini bakal jadi cerita. Wis masih koyo jadi cerita. Tadi siapa aja bunda-bunda yang sebut tadi? Sesepuh-sesepuh. Bu Lulu, Bu Badri, Bu Badri. Saya bunda. Usia berapa? 17. Ya paham. Padahal bohong masih guyon tahu. Halo, beliau 71 bayangkan. Ya. Setelah itu akan jadi apa? Cerita. Jadi kan pernah berziarah. Saya tidak bicara perbedaan tentang konsep ziarah, tapi pernah berziarah. Yang sampai ziarah siapa? Wali-wali. Baik. Kenapa? Kenapa sampai berziarah ke wali-wali gitu? Ingat mati. No. Kenapa mereka yang sudah mati diziarahi? Ceritanya, cara itu. Karena mereka meninggalkan kebaikan. Ya, masa ada preman korak diziarahi? Nah, orang yang dikenang itu karena meninggalkan Kebaikan. ya toh? Inna nahnu nuhyil mauta wa nantubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami akan hidupkan orang mati di antara kalian, kami catat semua amal ibadahnya, wa athar, dan jejak yang ditinggalkan. Jejak. Paham? Yang diziarah itu udah ratusan tahun meninggal, kenapa masih didatangi? Karena beliau meninggalkan kebaikan. Ada jariah yang ditinggalkan dan terus dikenang banyak orang. Dan saya salah dewi, kira-kira apa sih kenang ketawa itu? Makanya saya sering bilang, jangan mati dulu. Ojo mati sih, sorong sampai. Sumpah ya. Jejak belum terlihat. Ojo mati sih, sak gurungi sampai duit jariah, sing diiling-iling wong gawe donga. Paham? Dan yang sampai saya ini mati, mari ngono paling ya pitung dinane matang bulunya atusnya selesai. Dirimu hanya ada di dalam buku Yasin, mengenang 100 hari sudah. Anak putumu kali, terus kuburanmu dia layangan beres. Yuyui. Paham? So jangan dulu mati sebelum meninggalkan kebaikan yang menjadi doa. Paham? Apa maknanya sampai urip
gak tahu apik ambil wong tukaran siwakan. Mulai apa? Mati. Ya paling wis mati ta. Ya wis. Alhamdulillah. Wong Surabaya ku nek mati telu. Mati, mate, bongkok. Iya. Mati kuwi nikmate ganti. Umume wong apik niku ya mati nikmate. Tapi nek wong gak pati apik mate nikmate entek. Nikmatin. Lah kasih ora tambah nemen. Dia bong neraka. Halo. So, ayo belajar menutupi kekurangan orang lain. Teruslah berbuat baik walaupun tidak disebut orang. Karena orang baiknya akan mati, kebaikannya yang akan abadi. Yang memperjuangkan masjid ini mungkin sudah almarhum semua. Yang memperjuangkan wakaf ini, wakaf apa ini masjid? Wakaf. Yang memperjuangkan ini masjid, uangnya mungkin wis kawan kabeh. Tapi beliau masih dapat jariah dari masjid ini, Bu. Putrinya satu. Paham? Iya tuh. Kenapa para pahlawan kita masih disebut namanya? Di Ponorogo, Ahmad Yani, paham? Mas Mansur masih disebut namanya karena beliau meninggalkan kebaikan, Bu. Paham? Lah, tinggalkan kebaikan walaupun nggak disebut orang baik, orang bodoh. Yang penting teruslah berbuat, jadikan kebaikan sebagai hobi. Besok jenengan akan dikenang dengan doa-doa. Makanya ada haul, ada memperingati, itu dalam rangka mendoakan. Yukafir ankum. Solusi kedua, kalau kita beriman bertakwa kepada Allah, kesalahan kita ditutup sama Allah. Enak tak? Bayangkan, siapa yang paling pintar menyimpan rahasia? Allah. Ini manusia. Ojo ngomong-ngomong yo, sesok wis anu kabeh. Pak, dikandani ojo diomong, disebar di grup. Yo, ancar kesalahan lo tapi pada iya. Aduh lebih. Halo, pengumuman tutup kekurangan orang. Bisa, urip untuk dunia kita sak lawas ibu dilungkas. Sampai tolak oleh kanan jiwa, belum sampai singkaran di sini. Dulu kanan jiwa, cenderung ada kanan jiwa. Aku sakit jadwal. Nah, makanya Masya Allah, Bu, ketika Nabi Allah Adam turun ke bumi dipisah oleh Hawa, di dalam kitab Tanwirul Qulub itu dijelaskan beliau itu ketika mencium bau dunia itu langsung pingsan 40 hari karena bau dunia itu bosok, saking bosoknya 40 hari pingsan. Awak dia malah kesenangan untuk dunia. Bayangkan dari surga hilanglah harum-harum surga, mencium bau dunia. Wa wajada raihatat dunya wa faqada raihatal jannah ghasya 'alaiha arba'in sabah. 40 hari pingsan gara-gara mencium busuknya bau dunia. Mana kok sebenarnya bau dunia? Halo. Bisa? Leren sing apik-apik wae. Pikirannya yang baik, hatinya yang baik, kata-katanya yang baik, berprasangka yang baik, berkelakuan yang sudah baik-baik saja. Oh sampai apik kaya ngono sing diarani elek. Sampai itu apik kaya apa sing dirasani wong. Jujur kaya apa sing dirasani wong bujukan. Iya kan? Sampai saleh kaya apa tetap dianggap salah bagi orang yang tidak suka. Paham? Makanya tidak usah ambil pusing dengan penilaian orang. Life must go on. Berjalan terus istiqomah. Ngaji terus. Ya, nuruti lambene wong kita tidak akan keluar dari dua lubang. Ya, lubang kematian, lubang mulut yang menungso. Wapik kaya apa tetap elek. Makanya tidak usah pusing-pusing mikiri penilai
penilaian. Jangan terus istiqomah. Ya. Ingat, ini fakta kehidupan. Fakta. Orang yang paling menyayangi kita tidak ada lagi kecuali orang tua kita. Orang yang paling melukai hati kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Paham? Orang yang paling takut kita kaya dan sukses adalah teman kita sendiri. Paham? Gak percaya satu sukses bisa, konjong gak kira percaya. Dan orang yang akan menjebak kita adalah orang kepercayaan kita. Yang mengkhianati kita adalah orang kepercayaan kita. Dan orang yang menganggap kamu miskin adalah tetap dulurmu dewi. Dulurmu gak gelem dilangkahi, tetap baik dirimu dianggap gak duwe. Halo? Wes, aja pusing-pusing mikirin penilaian. Terus berjalan istiqomah. Belajar untuk tetap di jalan Allah, di jalan Rasulullah. Nanti kita akan lihat siapa yang benar dan siapa yang akan ditolong oleh Allah. Semuanya ada waktunya. Oke? Dan yang terakhir, wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ditutupi kesalahan, tur di sepuro dosa. Ora enak ya apa? Syaratnya apa? Amanu wa tattaqu. Ya, beriman dan bertakwa. Ayo, dosa awak dhewe akeh, Bu. Halo. Kula sing nom akeh salahe sampean sing tuwa ke dosane nggih ngoten niku. Lah bener to? Nom iki akeh salah, tuwa ke dosa. Kan ngoten. Karena setiap dosa berangkat dari kesalahan. Semua orang tua pasti pernah muda, ya. Tapi tidak semua kesalahan berakhir menjadi dosa, kan begitu. Nah, kita yang merasa sudah melewati puluhan tahun hidup, rumongso akeh dosa, yes, istighfar. Tidak semua kesalahan berakhir dengan dosa. Berarti salah tetap nggak dosa. Ya enggak, di sepuluh. Tobat itu saja. Jadi belajarlah untuk selalu istighfar minimal 100 kali sehari semalam, ya. Astagfirullah, astagfirullah, ya. Nggak usah apa namanya, apa tadi itu cengkang dan berusaha. Semua istighfar. Aku tak salah kok, cuma no salah diri ya, Bu. Sampai menang kok ngomong berdosa. Diam di rumah aja itu dosa, Bu. Sama sudah. Wes aku tak mau omah ben gak gawe dosa. Loh. Dosa yang paling besar itu adalah ketika kau sendiri. Karena pelakunya dirimu, sendiri. Hakimnya ya dirimu. Kau akan membenarkan perbuatan salahmu karena kau sendiri. Berbeda di kumpul, dikandani salahnya. Udah maksudnya. Hati-hati dengan kesendirian. Karena orang yang sendiri dosanya jauh lebih banyak daripada yang berkumpul dengan manusia. Makanya ada hak sosial, ada hak moral, ada hak hidup bersama. Wes, aku gak kumpul wong-wong kok ngerasani bahaya. Lu belum tentu kau sendiri gak ngerasani. Wong hatimu ngomong, wong iku re ya Allah. Batinmu tambah bahaya. Oke? Ada yang sekarang sedang tersakiti hatinya? Ada. Kenapa kau merasa tersakiti? Ada. Wongnya teko. Sakit semua. Oh, udung ungu kan. Ini sakit semua. Ini sebelum jawab. Kenapa kau merasa tersakiti? Baik, tapi saya ingatkan Bunda ya. Ada yang punya bukunya Khalil Gibran. Saya mengoleksi buku Khalil Gibran begini Bunda. Ada satu kata-kata beliau yang luar biasa. Apa kata beliau? La tu'allimakal haqiqah, la tadab li nafsika manzilatan 'aliyah fi qalbi ahli. Paham? Enggak tahu? Belum. Agar kau tidak tersakiti oleh kenyataan hidup. Jangan pernah menganggap dirimu itu spesial di hati siapapun. Kenapa kau merasa sakit hati? Karena kau merasa penting di hadapan orang lain. Coba kalau kau biasa-biasa saja. Aku ini ketua, bukan diundang. Salahmu dewe, rumongso jadi ketua. Aku ini pimpinan, kok gak ngomong ngarep. Salahmu dewe, nyalpok.
So, hiduplah, tidak usah merasa spesial di hadapan orang lain, biasa-biasa saja. Kalau kau masih begitu, kau akan terus sakit hati karena kau melihat struktur sosialmu, strata sosialmu. Aku ini Bu RT, kurang ajar ibu juga mengundang aku, benar? Salah itu BRT. Dan ketua begitu itu lah. Bu RT menyet, aku ini ketua Sakinah, dan terus apa kok? Kalau kau ketua Sakinah, aku harus bilang wow gitu, wow. Halo, Bu, sudah nggak zaman. La tu'allimakal haqiqah. Jangan kau letakkan diri itu spesial di hadapan orang lain. Siap-siap sakit hati. Biasa-biasa saja. Karena orang yang paling kaya pun sekarang di Surabaya ada soto mengkaji biasa. Cuma cekak. Paham? Kita tuh kadang nggak suka, nggak pintar pemainnya. Paham? Jadi ayolah belajar, letakkan hatimu itu hanya di Allah gitu loh, biar nggak dapat penilaian menungso. Mau dihormati mau enggak, mau diundang enggak masalah, enak malah. Ya, karuan lagi undang nggak bawa. So, siapapun yang merasa sering sakit hati karena dia meletakkan dirinya spesial dan istimewa di hati seseorang. Okay? Yes. Any question? Ada pertanyaan? Yes, yes. Enggak ada? Ada. Monggo, yang kalau ada yang tanya. Ustaz, bukan tanya Ustaz, kasih statement Ustaz. Ini kan pas ayat 2 Al-Furqan itu kan surat 25 Ustaz. Hari ini tanggal 25, kok tepat gitu loh. Allah itu menempatkan innallaha balighul amri. Statement Ustaz. Jadi Sama halnya dengan ini kan yang bulan tahun lalu 24 September 24, sekarang 25 November. ya, Masya Allah, cocok lagi ya. Statement. Cocok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya Tat gini, kita itu tiba-tiba kadang tahu-tahu galau gitu Tat. Kayak ibadah yang stabil aja gitu. Tahu-tahu masuk hati itu galau. Gimana cara mengatasi kita biar stabil terus gitu Tat? Halo. Tes. Bu. Siapa namanya? Bu Aminah. Bu Aminah. Tahu Aminah itu siapa? Aminah istrinya Nabi Muhammad. Tahu siapa? Ibunya Nabi Di mana makamnya Aminah? di Madinah. Di kota Abua. Oh itu pakai. Iya. Tahu nggak artinya Aminah itu? Aminah. Hah? Aminah artinya apa? Terpercaya. Tahu nggak jawaban pertanyaan dengan apa? Karena jenengan tidak yakin sama Allah, makanya galau terus. Enggak terus Tat. Kadang. Sebentar. Iya. Tapi sering kan? Udah. Berarti di saat galau dan cepat, karena keraguan itu tidak ada obatnya. Telu apa? Telu. Aku batal buka. Enggak. Kudu mana? Ibadah khusyuk tanpa ragu. Hilangkan keraguan galau. Tambahkan cukup. Tidak ada obat ragu kecuali menambah keyakinan. Tidak ada obat ragu kecuali menambah. Aku ini sholat bilang rakaat telu telu. Pikirnya kan ambil yang kecil. Batal apa enggak? Enggak. Sebab kalau jangan ngomong batal ya batal. Kecuali ada dalil, ada bukti. Apa? Mburi deh sampai ngeblak. Oh nyapa? Entut mulu. Oke, lagi. Dan ini maksudnya sebentar gitu loh kan, ketika kita gaul kita terus mencari solusi cepat gitu. Itu gimana? Tanda apa kan? Boleh. Solusi tercepat pakai baterai Bu. Makin cepat makin baik. Jadi
tidak ada solusi instan, Pak. Tidak ada solusi orang jatuh dari atas mesti apa? Mesti penjut, beset, apa? Karena jatuh terlalu tinggi. Karena hukum gravitasi tidak tunduk. Paham? Lewati, sakit lewati, ujian hadapi, tapi jangan lupa selesai dan sembuh. Recovery, jalan lagi. Itulah hidup. Jangan siap salah hilang, ya udah. Oke? Jalur pintas itu. Ada lagi? Iya benar, monggo. Itu bunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ya Ustaz. Ayo benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang saya tanyakan begini, dari judul tafsir hari ini kan memang Al-Quran solusi sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita mempunyai satu permasalahan, alhamdulillah, maksud saya begini, saya kalau baca Al-Quran itu kok sepertinya menemukan solusi begitu. Jadi apakah itu memang Allah menunjukkan kepada kita bahwa ini loh solusi dari permasalahan? Seperti contoh begini, dalam keluarga saya itu ada yang mereka itu tidak tahu terpengaruh dari mana, tahu-tahu maksudnya mogok tidak mau sholat. Nah, terus karena saya itu dari saya melihat kok anak ini bagaimana kok seperti ini, terus akhirnya saya dekati, kemudian saya ajak ngaji mentadaburi Al-Quran, akhirnya sedikit demi sedikit memang luluh, dan saya banyak menemukan keajaiban dari ayat-ayat Al-Quran. Misalkan perintah untuk sholat, misalkan orang yang kalau memang hatinya ingin cenderung baik, ya memang dibimbing sama Allah. Kemudian kalau mereka sesat itu memang sama Allah, memang seperti dibiarkan begitu dan sebagainya. Nah, itu semuanya apakah memang Allah itu sebegitunya ya? Jadi maksudnya itu benar-benar membimbing kita begitu ya Ustaz? Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya sudah. Cerita dewi jawab dewi kok. Itu kan pernyataan, bukan pertanyaan. Ya. Ya. Ya wes mantap. Ya. Jadi intinya masih ragu dengan Al-Quran, ya toh? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bukan itu jawaban. Kalau jenengan memang bertakwa sama Allah, Quran petunjuk, selesai. Tidak ada ragu di dalam Al-Quran. Kalau masih ragu, ya berarti belum bertakwa. Kalau masih ragu, berarti belum bertakwa. Cek lagi iman dan takwanya. Nah, kalau sudah yakin iman dan takwa, sudah la raiba. Tahu la raiba? Butik baju itu loh, la raiba itu loh. Jangan ragu untuk beli. Ya. Oke, saya kira itu. Ada lagi? Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah dalam usia sini dan terima kasih Bapak acara ini. Pertanyaan saya, memang sudah terjadi gosip ya Pak, yang sudah kita lakukan yang lalu, apakah bisa ditebus dengan kita memberikan sedekah atas nama yang kita gosipkan? Satu. Kedua, apakah saya sedang baca, apakah Bapak punya ngarang buku begitu? Kalau ada buku kami bisa beli di Bapak. Ketiga, ada informasi bahwa masjid ini dibangun oleh Bapak Siswati saat perjuangan tahun 65. Di sini tempat untuk minum-minum pemuda rakyat. Kemudian dari pemuda rakyat itu juga minum
pemikiran Bapak Supardi itu dipakai seperti langgar ya dulu. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bunda. Terima kasih Bunda. Saya dapat ilmu tentang sejarah masjid. Yang kedua, buku saya ada di ibu di Instagram. Yang nomor pertama, pertanyaan Bunda tadi itu berkaitan dengan apa tadi? Gosip. Ini Bunda, tidak ada hak manusia yang selesai dengan sedekah. Harus fakku wasfahu hatta ya'ti Allah bi'amri. Datang minta maaf. Tidak ada urusan hakul adami selesai dengan wes tak sedekah aja. Apalagi urusannya dengan fitnah dan gosip. Datang njaluk sepuro. Nek wong wis gak ono, anak putune tekan. Itu beratnya berat. Makanya jangan pernah punya masalah dengan manusia. Rumput manusia. Sampai manusia rumput sampai. Ya. Sampai ngadepi mantu gak beres, ipar gak beres, besanan juga gak beres. Kan ini rumput. Ambil dulur sampai saya kilo gak nyopo gara-gara warisan era bodoh. Iya kan? Rumput manusia. Terus harus kita berhubungan dengan siapa Ustaz? Berhubungan dengan siapa? Sama manusia sama-sama ruwetnya. Karena sama-sama ruwetnya, ya wis ruwet bareng. Intinya, jadi orang itu jangan ruwet dulu. Ada orang ngajak ruwet, karena waktu dulu, buang-buang energi. Ya. Berarti nggak sepaham ya? Tetaplah baik, tetaplah baik. Tetaplah akur, untuk campur nanti dulu. Akur tapi jangan campur. Kenal baik sama siapapun, tapi untuk campur maka Anda harus siap mana yang cocok. Terus umur Bu, pilih komunitas itu harus yang komunitas yang besti yang baik gitu, yang membuat kita semakin tenang, serta ngaji, kumpul ambil wong kok seneng blonjo. Bojomu sampai mati buru kekeringan mikirin ya stres. Nanti disaring ya. Nggih. Makaten ingkang saged dalem maturaken mbok pilih anggen dalem matur kata mboten niki marang panjenengan nyuwun aku ing samudra pangarsami nggih. Ditutup dengan doa Ustaz. Nggih, kula sinuwun kata saleh sampai singgung di busana yen wonten kuwi. Yen ngapunten nggih. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan pengajian hari ini mendatangkan kebahagiaan dan keceriaan. Adapun materinya apa wis pokoknya losbel boiling buka rapopo. Kita doakan keluarga kita semua diberi kesehatan, anak mantu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, putu solih solihah, insyaallah pungkasannya husnul khotimah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وجمعية هذا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الشكر والعبادة وأهل الاستقامة في الطاعة والبرية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على النبي محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lamongan Babat Bojonegoro. Pilih omongan kula lepat nyuwun ngapura. Sami. Assalamualaikum. Ibu kok dibuka itu jangan dibuka.